Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanalul khairat wal barakat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala man bihi alaina min bulughi syahri Ramadan wa siyamih wa qiyamih, wa nas'aluhu al-qabul wal maghfirah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Asy-Syakirin yang dirahmati Allah. Mari di kesempatan yang baik ini sama-sama kita meningkatkan keimanan, keyakinan, kedekatan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ketika memasuki akhir Ramadan, baginda Nabi mengingatkan kepada kita, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran: walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Sempurnakan bilangan puasamu, walitukabbirullaha, besarkan dan agungkan Allah. Semalam kita bertakbir, tapi terkadang makna dan hakikat takbir kadang-kadang di luar apa yang sebetulnya yang diinginkan oleh syariat. Malam takbiran adalah malam perpisahan kita dengan Ramadan yang kita cintai. Tapi teramat sangat disayangkan bila mana di antara kita yang ketika datang malam takbiran semalam tidak bertakbir. Padahal semua alam menangis, langit menangis, bumi menangis, semua menangis karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Ini pertama yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, di hadis panjang Nabi mengatakan nanti ketika hari raya Idul Fitri, Allah perintahkan seluruh malaikat berdiri di setiap gang. Kemudian Allah katakan malaikat berdiri di setiap gang, kemudian catat siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, catat. Dan Allah katakan, hai malaikat, isyhadu, saksikan siapapun yang keluar dari rumahnya kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, isyhadu anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni semua dosanya. Luar biasa. Selesai kita sholat ini, maka berguguranlah semua dosa kita. Habis. Kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Tetapi Nabi mengingatkan kepada kita juga. Nabi mengingatkan, kata Nabi begini. Nabi mengingatkan, nanti kalau terjadi 4 hal, maka jangan berharap Ramadannya akan sukses, sholatnya akan diterima, sodakohnya akan diijabah oleh Allah,
kalau ada 4 hal ini. Yang pertama kata Nabi adalah mudminu khamrin. Orang yang masih minum minuman keras, jangan berharap ibadah puasanya diterima oleh Allah. Yang kedua kata Nabi, orang yang akal walidaini, orang yang masih durhaka dengan orang tuanya. Jangan berharap Ramadannya sukses. Jangan berharap ibadahnya diterima oleh Allah. Di zaman Rasulullah ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama yaitu Uwais Al-Qarni. Seorang anak muda yang memiliki 2 orang tua, bapak dan ibu, dua-duanya dirawat. Yang satu buta, yang satu lumpuh. Satu ketika dia izin dengan bapak dan ibunya, Pak, Bu, saya ingin ke Madinah. Ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata bapak ibunya, Nak? Silahkan, kau ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ketika kau tinggalkan rumah ini, bapak dengan siapa? Ibu dengan siapa? Saya cuma mengandalkan kamu, Nak. Yang lumpuh kemanapun berangkat digendong. Yang buta kemanapun dia berjalan selalu dituntun. Ini Uwais Al-Qarni. Dia pendam kerinduannya bersama dengan Rasulullah. Hingga satu ketika 2 orang tuanya sudah tidak ada, Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah. Berharap berjumpa dengan Rasulullah. Tapi mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sedih hati Uwais Al-Qarni. Tetapi Rasulullah semasa hidup sudah diingatkan. Malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti bila ada seorang anak muda bertanda putih di tangannya, sampaikan kepada sahabat, minta doa kepada orang ini. Kemudian Nabi bertanya, ada apa Jibril? Kata Jibril, anak ini luar biasa berbaktinya kepada orang tuanya. Ketika dia mengangkatkan kedua tangannya, maka arsy akan bergetar. Karena ketundukan dan kepatuhannya kepada orang tua. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Rasulullah wafat. Kemudian zaman Abu Bakar pun menanti kedatangan anak muda ini. Abu Bakar pun wafat. Belum bertemu dengan anak muda ini. Baru di zaman Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Kaget semua. Padahal Uwais Al-Qarni mengikuti kafilah dagang itu hanya sebagai budak. Umar bin Khattab datang kemudian jumpai Uwais Al-Qarni sambil meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pun tidak tahu kenapa kok Umar bin Khattab yang hidupnya dijamin oleh Allah masuk surga, yang kehidupannya luar biasa dekat dengan Allah, masih minta doa dengan seorang anak muda ini. Kemudian dia tanya, ada apa ya Umar? Engkau adalah seorang khalifah sahabat Rasulullah, kenapa minta doa kepada saya? Rasulullah berpesan, bila mana ada seorang anak muda yang bertanda putih di tangannya, kau minta doa, karena doanya menggetarkan arsy. Inilah keutamaan yang pertama di zaman Rasulullah. Yang kedua pelajaran, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat ketika di penghujung hayatnya tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Datang istrinya menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna zauji fi naza'in, suamiku dalam kondisi sakarat ya Rasulullah. Rasul mengutus 2 orang, Umar dan Bilal. Bilal, coba lihat. Ini Alqamah ada apa ini?
Sampai di depan rumah Alqamah, masuk ke dalam, kemudian yang mengajarkan talqin Umar bin Khattab dan Bilal bin Rabah. Tidak sanggup juga Alqamah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pulang menghadap kepada Rasul, ya Rasul, benar apa yang disampaikan oleh istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, masihkah ada Alqamah kedua orang tuanya? Kata sahabat, ya Rasulullah, Alqamah bapaknya sudah tiada, hanya tinggal seorang ibu. Tolong sampaikan kepada ibunya, apakah saya yang menjumpainya atau beliau yang akan menjumpai saya, kata Rasulullah. Datang sahabat Bilal menyampaikan pesan Rasulullah. Kata ibunya Bilal begini, jangan Rasulullah menghadap saya, biar saya yang menghadap Rasulullah. Ketika sudah berhadapan dengan Rasulullah, ditanya ada apa? Ibu dengan Bilal, dengan Alqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya Rasulullah. Saya tahu Alqamah ahli siyam, ahli sedekah, sahabat engkau ya Rasulullah. Tapi ada goresan hati yang tidak enak dalam diri saya kepada anak saya Alqamah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kau mau memaafkan putramu Alqamah? Ya Rasulullah, tidak akan aku pernah maafkan kesalahan Alqamah. Kemudian Rasul mengatakan, sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah biar cepat mati. Mendengar kalimat ini, ibunya mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau bakar putraku Alqamah. Saya masih teringat saat saya mengandung, saat saya melahirkan, saat saya membesarkan Alqamah. Ya Rasulullah, di hadapanmu saya maafkan putraku Alqamah. Apa kata Rasulullah? Umar, coba datang ke rumah Alqamah. Ini ibunya tulus atau tidak? Datang Umar bin Khattab. Pas berada di depan pintu, terdengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pulang menghadap, ya Rasul, ibunya tulus memaafkan Alqamah. Alqamah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu di zaman Rasulullah. Hafidhul Quran, ahli hadis, karena hidup bersama dengan Rasul. Ahli sedekah, ahli siyam, hebat luar biasa. Hanya ada kesalahan sedikit kepada orang tuanya, di akhir hayatnya tidak sanggup mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah memandikan, mensolatkan dan menguburkan. Ketika dikubur, Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang lebih mencintai istrinya dibandingkan ibunya, dia mendapatkan laknat dari Allah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini saya ingin berbicara. Pertama, kalau hari ini masih ada orang tua kita, kalau hari ini Bapak, Ibu hadirin jamaah masih ada orang tua, datangi dia. Datangi dia. Apa poin ketika kita datang kepada orang tua kita? Poin yang pertama, kalau dia ibu kita, kita katakan kepada ibu kita, Bu, saya minta ridho dari air susu yang pernah saya minum. Kalau masih tersisa bapak kita, ngomong sama bapak kita, Pak, saya minta ridho dari keringat yang pernah keluar dari tubuh bapak. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Pengen dapat cintanya Allah, perlakukan dengan baik orang tuamu. Sehingga ditegaskan oleh Allah, anishkurli wali walidaik. Kau bagus syukurnya kepadaku, kata Allah. Tapi kau tidak bagus bersyukur kepada orang tua, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka kita setback lagi ke belakang.
bagaimana perjuangan orang tua kita di masa lalu. Hari ini kita jadi orang tua. Hari ini kita jadi orang tua. Hari ini kita jadi orang tua. Apapun yang kita cari pasti buat anak. Seindah apapun rumah yang kita bangun, semewah apapun rumah yang kita bangun, secantik apapun mobil yang kita miliki, pasti digunakan oleh anak. Tapi belum tentu apa yang dimiliki anak buat orang tua. Belum tentu. Bukan saya tidak katakan tidak, tapi belum tentu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, Allahu Akbar walillahil hamd. Bayangkan, terkadang saya melihat ketika saya masih ada di Jawa Timur, ketika saya masih ada di Jawa Tengah, begitu orang-orang tua yang berada di Jawa, mereka harus bercocok tanam, naik sepeda ontel, dia pergi ke sawahnya dengan cangkul dan peci tapingnya. Di tengah terik panas matahari, dia gali sawah, dia bajak sawah, dia tanam padi di sawah, dia tunggu sampai padi itu berbuah, kemudian dia panen. Apakah anak-anaknya tahu kelelahan orang tuanya ketika dia mencangkul di sawah? Apakah anak-anaknya tahu bagaimanakah kotornya tubuhnya ketika berada di sawah? Kalau orang tua kita sebagai seorang pedagang, kita bisa lihat ada yang orang tua dagang bakso, kemudian dia dorong gerobak. Apakah anaknya tahu bagaimana beratnya gerobak yang harus didorong? Ketika dia dagang bakso harus memikul dagangannya, di depannya ada kompor, di belakangnya ada mangkok yang harus dia berkeliling dari satu gang ke gang, dari satu komplek ke komplek. Terkadang belum tentu laku semuanya. Betapa pegalnya kaki orang tua, betapa sakitnya pundaknya orang tua, hanya demi perjuangan bagi anak-anaknya. Orang tua punya prinsip, biarkan saya lelah, asalkan nak kau tidak lelah. Biarkan saya capek nak, asalkan kau tidak capek. Maka momen yang pertama yang perlu saya ingatkan, kalau hari ini masih ada orang tua, datangi dia. Tinggalkan segala-galanya, datangi orang tua. Minta maaf kepada orang tua kita. Sanggup kalimat ini dari lisan kita ngomong, bilang sama istri kita, "Mah, minta maaf." Kita pun memulai, "Saya minta maaf dari air susu yang pernah saya minum dari ibu, ya. Saya minta maaf dari keringat yang keluar, lelah letih. Ketika dua orang tua kita mengatakan, saya ridho nak, selesai. Dunia akhirat punya kita." Jangan sekali-kali durhaka dengan orang tua. Berikan dia hari ini di usia-usia senjanya kebahagiaan. Anak harus sanggup mengantarkan orang tuanya ke masjid. Kalau anak punya motor, antarkan pakai motornya. Kalau anak punya mobil, antarkan orang tuanya ke masjid. Jangan dibiarkan orang tuanya berangkat sendiri. Karena itu kewajiban dari anak. Kita Pak sebagai orang tua, apapun yang diperlakukan anak, Bapak sampai tidak ngomong apapun. Apapun yang diperlakukan anak-anak kita, kita nggak pernah ngomong apapun. Kenapa? Doanya orang tua menggetarkan arsy. Masya Allah, Bapak, Ibu sekalian hadirin jamaah salat Idul Fitri. Berikan kebahagiaan buat orang tua kita. Biarkan di usia-usia senjanya dia menikmati kehidupannya. Kelelahan dan keletihan sudah di masa-masa yang lalu.
Hari ini berikan kenikmatan. Apapun yang diminta oleh orang tua kita, selama kita sanggup, kasih. Jangan ada kata apapun terhadap orang tua kita. Terkadang muncul di kalimat anak-anak. Kemarin orang tuanya dikasih 200.000. Besok dia minta lagi 200.000. Pasti anaknya ngomong, "Mah, kemarin yang 200.000 kemana?" "Ya, kemarin yang 200.000 kemana?" Jangan muncul kalimat itu. Kita setback lagi ke belakang. Ketika dulu kita masih kecil, minta uang 2.000, dikasih sama orang tua kita. 2 jam balik lagi, ya tambah 2.000. Ngomel, tapi tetap dikasih. Siang nanti minta lagi 2.000. Apakah anak tahu saat itu orang tuanya punya duit atau tidak? Hari ini berikan kebahagiaan buat orang tua kita. Sejauh apapun orang tua kita, datangi dia. Sejauh apapun, datangi dia. Hari ini kita jadi orang tua, Pak. Hari ini kita jadi orang tua, Bu. Di saat hari raya, kerinduan orang tua datang. Kadang 5 anak kita, semua sudah menikah. Kita hanya tinggal berdua, seorang kakek dan nenek. Yang diharapkan cuma kedatangan anak-anaknya. Kadang-kadang ibu kita menunggu. Apakah hari raya ini datang nggak ya? Nggak datang, Masya Allah. Apakah dia datang? Enggak. Katanya sih repot. Masya Allah. Jangan. Datangi dia walaupun cuma 1 jam. Saya pernah lihat iklan di televisi. Ketika ibunya sudah mempersiapkan, ibu bapak kita masih tahu kesukaan anak-anaknya. Tapi anak belum tentu tahu kesukaan orang tuanya. Terkadang ketika kita datang, sudah disiapkan, ini buat kakak kesukaannya ini. Ini buat adik kesukaannya ini. Hebatnya orang tua. Makanya kata Nabi, wasuhtullahi fi suhtil walidaini. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kalau hari ini masih ada, datangi dia. Selelah apapun, secapek apapun, terbang dari Jakarta ke daerah. Datangi orang tua kita. Pesan saya cuma 2. Kalau ibu, katakan saya minta redho dari air susu yang pernah saya minum. Kalau bapak, katakan saya minta redho dari keringat, lelah, dan letih ketika bapak dulu mencari nafkah buat saya. Ketika 2 orang ini mengatakan saya ridho nak, dunia akhirat punya kita. Dan itu kunci kesuksesan. Yang terakhir, bila mana orang tua kita sudah tiada, datangi makamnya. Tinggalkan yang lain dulu, datangi makamnya. Walaupun cuman suratul Fatihah, walaupun cuman Allahumma gfir lahu, walaupun cuman assalamu alayka ya abi wa ummi yaghfirahu lana walakum anta salafuna wa nahnu bil asr. Walaupun cuman kalimat itu, datangi makamnya. Sebab Nabi sudah mengingatkan kepada kita, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Kalau kita meninggal dunia, selesai semuanya. Illa min thalasin, kecuali 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariah kita. Hadirin yang hadir pada sholat Idul Fitri ini, sudah berapakah bapak ibu punya tanah wakaf yang akan mengalirkan sampai hari kiamat? Berapa meter tanah wakaf yang bapak ibu miliki? Kalau belum, mulai hari ini kita tanamkan. Yang jadi jalan, yang jadi masjid, yang jadi pondok pesantren, itu akan mengalirkan terus walaupun kita sudah terbaring kaku. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kalau kita punya ilmu, ajarkan kepada mereka. Yang terpenting yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu.
anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka Nabi mengatakan tarkud du'a li abawaihi yadikul aishi 'alal waladi. Kalau ada anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, hidupnya kebelangsak. Masa gak sanggup kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya? Masakah kita tidak sanggup mengatakan, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya ya Allah, masukkan keduanya ke dalam surgamu ya Allah? Tidak sanggupkah kita? Ma fil aba fil abna, apa yang ada di bapak akan nurun di anak. Kalau kita jarang ziarah ke makam orang tua kita, jangan berharap nanti bapak ibu meninggal dunia akan diziarahi oleh anak-anaknya. Dibiarkan kuburnya semacam itu saja. Tidak ada seorang pun yang akan mengirimkan doa buat kita kalau mulai hari ini tidak kita tanamkan. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Kalau Ramadan kita mau sukses, kalau semua ibadah kita mau diterima oleh Allah, berbuatlah yang terbaik buat orang tua kita. Yang ketiga kata Nabi, pandailah memaafkan orang lain. Makanya selesai kita sholat Idul Fitri saling berjabatan tangan. Hebatnya Nabi mengatakan, idal taqal muslimani payatasafahani, kalau ada dua orang muslim bertemu, payatasafahani, mereka saling berjabatan tangan, faghfarallahu qabla an tafarraqa, Allah akan gugurkan dosa kita sebelum kita berpisah. Yang keempat kata Nabi, jangan tidak bersegur sapa. Boleh kita tidak bertegur sapa hanya 3 hari. Hari yang keempat kita tegur sapa. Nah ini yang Nabi ingatkan buat kita. Semoga kita yang hadir dalam salat Idul Fitri, pertama, ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarana wa amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadza haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wa suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.